Shalom keluarga Rema yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pastor Samuel Ashari Arapa dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab. Pembacaan firman Tuhan kali ini dalam Mazmur pasal yang ke-45. Saya ambil dalam ayat yang ke-12. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 45 ini adalah menggambarkan tentang hubungan antara Tuhan dengan gerejanya. Bagaimana gairah Tuhan yang begitu besar terhadap gerejanya. Bagaimana semangatnya, cintanya yang begitu membara. Yang kalau Salomo menggambarkan bahwa cinta itu tidak bisa dipadamkan, bahkan dengan air yang banyak sekalipun. Dia menggambarkan di sana cinta Tuhan yang begitu membara, yang begitu luar biasa, saudara-saudara. Sampai karena begitu cintanya kepada manusia itu, saudara, maka dia rela melepaskan semua atribut keilahiannya, saudara. Dan dia turun ke bumi ini. Dia melakukan apa saja perjuangan yang harus dia lakukan, saudara, hanyalah untuk menyatakan, menyampaikan cintanya yang begitu membara, kasihnya di dalam dirinya terhadap manusia. Dan itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nyata dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Nyata dengan kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, saudara-saudara, kurang lebih 2020 tahun yang lalu. Dia datang untuk menyampaikan, untuk menyatakan cinta kasihnya yang begitu besar kepada dunia ini, saudara. Di masa Yesus hidup, dia mengerjakan hal itu. Sehari-hari dalam hidupnya tidak terhitung perbuatan baik. Mujizat-mujizat yang ajaib. Sampai Yohanes mencatat, saudara-saudara, bahwa kalau mau dicatat semua tentang perkara ajaib yang diperbuat, kebaikan yang Yesus lakukan di bawah dunia ketika dia datang ini, saudara-saudara, yang hanya 3,5 tahun dia melayani manusia, maka dikatakan tidak cukup tempat, tidak cukup. Sekalipun dunia ini jadi kertas, saudara-saudara, air laut menjadi tinta untuk menuliskan semua itu. Saya bayangkan setiap detik, saudara-saudara, dalam hidup Yesus, pergerakannya, ada perkara yang ajaib terjadi di setiap waktu, detik hidupnya, saudara-saudara, yang memberkati orang sekeliling, mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, ini karena cinta yang membara kepada manusia. Cinta yang luar biasa seperti api yang tidak bisa dipadamkan. Oleh Salomo berkata, walau dengan air yang banyak sekalipun. Ini luar biasa, membara yang luar biasa, saudara. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bukan hanya sampai di situ. Mati pun dia rela. Dia rela menderita, dia disiksa, dia dianiaya sedemikian rupa. Dia tidak mempedulikan semua karena cinta yang besar. Sekalipun harus mati dengan cara yang sangat hina dan paling terkutuk, paling hina pada masa itu, maka saudara, dia pun mau menjalaninya. Dan sekalipun maut, saudara-saudara, tidak bisa memadamkan cinta yang ada di dalam diri Allah Bapa kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga karena cinta yang membara. Saudara-saudara yang saya kasihi, keluarga besar Rema. Ini adalah cinta yang tidak akan pernah kita temukan pada siapapun. Cinta yang tidak akan pernah ada pada siapapun. Cinta yang tidak bisa dipadamkan, saudara-saudara. Kalau cinta manusia bisa, begitu ada kejelekan yang terlihat, dia merasa terhianati, tersakiti, maka cintanya akan bisa pudar, luntur. Lalu kemudian mereka putus, selesai. Bahkan orang yang sudah menikah saja, saudara-saudara, itu bisa bercerai, saudara-saudara. Dia merasa jodohnya sampai di situ saja.
Saudara yang saya kasih, betapa terbatasnya cinta manusia, tapi cinta Allah tidak. Sekalipun dia dibunuh, sekalipun dia dianiaya, dikhianati, ditinggalkan semua muridnya ketika dia ditangkap. Dan saudara, bahkan oleh murid yang dia kasihi di sana, saudara-saudara, murid-murid yang dia sayangi meninggalkan. Yang menjual dia adalah muridnya, yang menyangkal dia adalah muridnya, yang lari terberit-berit meninggalkan dia adalah semua murid-murid ketika dia ditangkap, saudara-saudara. Betapa dia hanya sendirian. Tetapi cinta yang di dalam dia tidak dimatikan oleh semua perbuatan-perbuatan aniaya, pengkhianatan, ketidaksetiaan, ketidaktaatan. Cinta itu tidak bisa dipadamkan di dalam diri Allah terhadap manusia. Terlebih terhadap gerejanya, jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, yang sudah ditebusnya, yang dipilih percaya kepadanya. Oh, cintanya tidak pernah padam, cintanya tidak pernah habis. Begitu meluap-luap dari hari ke hari. Dia selalu datang menyertai saudara. Entah saudara sadar, entah saudara tidak sadar, selalu dia bersama engkau. Dia berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu. Engkau mungkin merasa Tuhan jauh. Engkau mungkin tidak merasa apa-apa kehadiran dia. Engkau mungkin merasa tidak diperhatikan oleh dia. Tapi dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah saudara-saudara mengkhianati saudara-saudara akan perkataannya. Dia tidak pernah saudara-saudara tidak setia dan tidak taat. Sampai maut pun menjemput dia, dia tetap taat, saudara-saudara. Tidak satu titik pun dia biarkan dari perkataan dan kehendak Bapanya di surga yang harus dia kerjakan sampai titik darah penghabisan. Dia taat, dia setia. Walau engkau tidak setia, walau engkau meragukan dia, walau engkau merasa engkau ditinggal dia, walau engkau mengkhianati dia, walau engkau tidak taat kepadanya, dia selalu bersama engkau, dia menyertai engkau, dia mengasihi engkau. Itu semua tidak bisa memadamkan cinta Tuhan di dalam hatinya kepadamu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau mencari cinta di dunia ini, engkau mencari kasih di dunia ini. Saya beritahu kepada saudara, kemanapun di dunia ini engkau mencarinya, menggantikan dengan apapun, cinta, kasih Yesus Kristus tidak akan pernah ada bandingnya. Dihianati, ditolak, bahkan dia dibunuh, saudara-saudara. Dia disangkali, saudara-saudara. Dia tidak pernah merasa sakit hati. Cinta yang membara dalam dia terhadap manusia itu, saudara, mengalahkan semua perbuatan jahat manusia terhadapnya. Bahkan dosa terbesar manusia dikalahkan oleh cinta kasihnya di dalam dirinya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Walau sampai hari ini dipercakapkan, ditolak, dihina, dicaci maki tentang apa semua yang dia kerjakan, tapi cintanya terhadap manusia tidak pernah habis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang sudah ditebusnya, dikasihinya, percayalah, cintanya lebih daripada apa yang saudara pikirkan tentang cinta kasih Yesus. Dia begitu cinta kepada engkau, begitu membara dan tidak pernah berubah setitik pun, saudara, akan cintanya yang membara terhadap engkau. Tidak ada perubahan padanya, saudara-saudara. Dia tetap membara dalam cintanya. Dosamu tidak bisa mematikan cintanya. Ketidaktaatanmu, ketidaksetiaanmu, saudara, ketidakpercayaanmu, keraguan-raguanmu semua, perasaan-perasaanmu yang meragukan, merasa kau ditinggalkan, tidak bisa mematikan cintanya dan perkataan-perkataan firman-Nya yang sudah dia berikan. Saudara yang saya kasih, karena itu, hari ini, apapun yang kau alami, kau rasakan tentang dia, percayalah, dia tidak pernah berubah setia. Dia tidak pernah berubah dalam cintanya yang membara kepadamu. Dia selalu ingin memberkati engkau lebih dari yang kau pikirkan dan doakan, kata firman Tuhan. Dia selalu ingin melimpahi hidupmu dengan damai, dengan sukacita yang sesungguhnya, dengan kepuasan di dalam dia yang sesungguhnya, saudara-saudara. Karena itu, jangan tinggalkan channel ini, saudara.
Saya akan membicarakan kepuasan di dalam Tuhan, sejahtera di dalam Tuhan. Di hari-hari berikutnya, minggu-minggu. Ikuti juga ibadah minggu dari Gereja Kristen Gereja Kristen saudara-saudara Kudus Indonesia, saudara-saudara. Gereja Kristen Kudus Indonesia, Jemaat Restoration Makassar. Ya, ikuti setiap minggu. Saya menyampaikan di sana apa yang Tuhan perbuat. Cinta kasih yang begitu membara, yang luar biasa. Sejahtera, damai, kepuasan sejati. Itu hanya ada di dalam cinta kasihnya yang sudah Dia berikan. Saudara yang saya kasihi, hentikan pencarianmu tentang cinta kasihnya kepada hal-hal dunia. Hentikan semua, saudara, tidak bisa mengisi di dalam dirimu. Hanya Dia, Kristus Yesus, cinta kasihnya lah yang bisa memenuhi hidupmu. Kalau engkau sudah ditebus dan mengalami kasihnya, jangan lupakan kebaikan-kebaikan itu. Kata firman Allah Mazmur 103, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dia mengampuni segala dosamu. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus engkau dari lubang kubur, memuaskan hasratmu dengan semua kebaikannya. Masih terlalu banyak kebaikan Allah mungkin yang belum engkau alami. Yang kau rasakan, kau alami selama itu baru sebagian kecil. Tapi kalau engkau mau sungguh-sungguh di dalam cinta kasih Tuhan, menikmati, merasakannya, datang setiap saat padanya, andalkan Dia dalam hidupmu, saudara. Percaya dan jangan ragu dengan Dia. Tidak dibutuhkan sebesar biji mangga yang besar. Tidak dibutuhkan sebesar, saudara-saudara, biji durian. Tidak bahkan sebesar kacang tanah pun tidak. Bahkan sebesar, saudara-saudara, kacang hijau yang lebih kecil pun tidak. Tidak dibutuhkan iman sebesar itu. Yesus berkata, cukup dengan iman sebesar biji sesawi. Itu seperti titik kecil, saudara, biji sesawi. Tapi dia bisa tumbuh menjadi besar. Wow, Tuhan memberi kualitas itu di dalam diri kita. Bukan besar kecilnya pemberian Allah, tapi kualitas di dalamnya, saudara. Bisa memberikan kehidupan bagi kita dan bagi banyak orang-orang lain. Cinta kasih Tuhan dapat kita terima. Dan sudah diberikan, saudara. Jangan engkau cari lagi. Yesus sudah berikan. Terimalah. Bukalah hatimu senantiasa. Ya, bukalah. Terkadang, saudara-saudara, dengan alasan takut macet, dengan alasan takut terlambat, kita, saudara-saudara, kehilangan waktu-waktu untuk bersyukur kepada Tuhan di pagi hari. Terkadang, saudara-saudara, karena kita merasa lelah, kita merasa begitu capek, kita membuang waktu untuk sejenak, mungkin hanya 3, 4, 5 menit saja berkata terima kasih kepada Tuhan di malam hari sebelum kita tidur. Tetapi Tuhan tidak berubah cinta kasihnya kepada engkau. Sampai kapanpun Dia menunggu, Dia menantimu, Dia menyertaimu. Walau engkau tidak melakukan itu semua, Dia selalu memberi engkau kesehatan yang baik. Dia selalu menolong engkau di persoalanmu. Bukan karena engkau baik Dia melakukan kebaikan, tetapi karena pribadi Allah yang baik, saudara-saudara. Dia tidak bisa menyangkali pribadinya yang baik itu. Cinta kasihnya yang begitu membarakan kebaikannya kepada kita tidak bisa Dia padamkan sendiri. Dia pun tidak sanggup padamkan itu. Dan Dia berikan selalu kepada kita. Wow, itulah Tuhan. Karena apa saya katakan? Karena firman Tuhan berkata, Kristus itu mati di kayu salib untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebelum Anda jadi orang benar, orang percaya kepadanya, Dia sudah berikan seluruhnya kepadamu, saudara. Semua berkat rohani di sorga, kata Efesus 1 ayat 3. Dan hidupnya tentunya itulah berkat rohani. Nyawanya itu sudah Dia lepaskan untuk saudara dan saya. Oh haleluya, tidak ada cinta yang sebesar ini. Saya tidak bisa menggambarkannya. Begitu meluap hati saya mengatakan ini, saudara. Betapa besar cinta Allah yang luar biasa. Sama seperti pemazmur ini dalam Pemazmur 45. Ayat yang kedua dia berkata, hatiku meluap dengan kata-kata indah.
Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Tapi apakah itu cukup untuk menyatakannya? Tidak mungkin. Tetapi hanya itu yang Tuhan butuh dari kita. Pengakuan dari mulut. Hati yang meluap akan cinta kepadanya. Dari 7 gereja yang ada di Wahyu, ada 1 gereja di sana, saudara, yang Tuhan tegur oleh karena mereka suam. Tidak panas dan tidak dingin. Tuhan mau kita panas kepadanya. Dan kalau kita dingin terhadap hal dunia, saudara, dan tetap panas kepadanya. Dia tidak mau kita ada di tengah-tengah yang tawar hati, saudara-saudara, yang ragu, saudara-saudara, yang tidak percaya. Itu seperti putih telur, kata Ayub, yang tidak ada rasa. Kalau dimasukkan mulut jadi mual, mau dimuntahkan. Saya percaya kita tidak ingin seperti itu. Cinta Tuhan terlalu besar, saudara-saudara, untuk kita. Apapun akan dia lakukan, dan dia sudah lakukan semua. Dia sekarang beristirahat di sebelah kanan Bapa di surga, karena semua sudah dia lepaskan untuk kita. Oh haleluya, datang dan nikmati, inilah kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena kebaikan Allah dan cinta kasih yang membara dalam hatinya. Haleluya. Saya tidak punya kata-kata lagi yang cukup, saudara-saudara, untuk mau menggambarkan dan melukiskan cinta kasih Allah kepadamu. Dia terlalu mencintai saudara. Dia terlalu mencintai saudara. Kalau saudara yang sudah pernah pacaran tentu tahu tentang perasaan-perasaan cinta yang membara. Sulit tidur kadang-kadang. Malam-malam hanya itu di dalam pikiran sang kekasihnya itu. Dimanapun dia berada, apapun dia perbuat, seperti ada api yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Bahkan larangan orang tua, rambu-rambu yang dipasang, semua dilanggar, saudara-saudara. Karena apa? Ada sesuatu yang membara di dalam, yang rasanya, saudara-saudara, tidak bisa ditahan oleh apapun. Ya, sehingga seringkali karena ini cinta manusia, saudara-saudara, seringkali bablas. Tapi itulah, saudara, apinya tidak bisa dipadamkan. Sepertinya tidak bisa dipadamkan. Tapi walaupun demikian, cinta kasih manusia seperti saya katakan tadi mudah padam oleh pengkhianatan, oleh perasaan-perasaan yang disakiti. Tetapi Allah, cinta kasih Yesus, tidak pernah peduli dengan semua itu. Ketika engkau masih memberontak, masih berdosa, masih jahat, ketika engkau tidak memikirkan sama sekali tentang dia, engkau belum mengenal dia sama sekali, dia telah mengenal engkau. Dia sudah mati dan dosamu sudah dia tebus, sudah dia selesaikan, dia sudah bayar lunas semua. Hutang-hutang dosamu, saudara, sudah dia selesaikan itu semua. Itulah cinta kasih yang besar. Sayang, kalau hari-hari ini kita tidak membara kepada Tuhan. Ayo saudara, membara kepada dia. Firman Allah mungkin hanya berapa menit setiap pagi, malam, atau kapan ada waktu-waktu kita berdoa bersama, bersekutu. Biarlah cinta itu tidak hilang di dalammu. Bakarlah kembali, datanglah kembali, saudara. Alami kembali cinta yang besar itu. Biarlah Roh Kudus yang sudah dia berikan itu di dalam dirimu, ada di sana. Engkau mungkin tidak merasakan apa-apa, tapi saya mau tunjukkan kepadamu hari bahwa dia ada di sana. Dia tidak kemana-mana, saudara. Dia ada di dalam dirimu. Kalau engkau, saudara, belum percaya Yesus, buka hatimu sekarang, percaya, akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan engkau akan menerima ini dalam hatimu juga. Dia ada di sana. Roh Kudus itulah Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia. Sekarang dia datang di dalam engkau. Dan dia membara di sana. Dia sumber sukacita, damai, kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan ada di luar dirimu. Semua harus dimulai dari dalam dirimu. Karena dia ada di sana. Saya tunjukkan kepada saudara-saudara keluarga besar Rema, dia tidak tinggalkan kau. Dia ada dalam dirimu. Ayo, ajak dia bicara, ajak dia bersekutu senantiasa. Fungsikan dia dalam hidupmu. Berbicara kepadanya, saudara. Niscaya dia akan berbicara dalam hidupmu. Menunjukkan jalan-jalan yang harus kau tempuh. Haleluya. Saudara, kiranya firman Allah ini
menolong kita untuk membara buat Tuhan kita kembali, membara kembali buat Allah kita. Karena cinta kasihnya yang membara itu tidak bisa dipadamkan, walau dengan air yang banyak sekalipun, dengan aliran sungai yang tidak berhenti itu, saudara, mengairinya pun dia tidak bisa padam. Haleluya, terpujilah dia, Allah yang kuasa dan mulia. Mari kita bersyukur. Kita bersyukur atas cinta kasihnya. Buka hatimu, saudara. Kalau engkau merasa letih, lesu selama ini, engkau merasa selama ini engkau ditinggal, engkau ragu, dia mengasihi engkau. Dia mengerti engkau, dia peduli engkau. Biar kasihnya mengalir dalam hatimu. Engkau yang belum percaya kepada dia selama ini, biar mengalir juga kasih itu. Buka hatimu. Kau yang belum percaya, katakan, aku buka hati, aku percaya Yesus, cinta kasihmu besar, dan aku percaya engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah bangkit dari antara orang mati. Aku berdoa, Tuhan, lawat semua mereka. Lawat Tuhan, biar cinta kasih kembali membara di dalam hati anak-anakmu. Roh Kudus, engkau bekerja. Walau lewat layar ini, aku percaya urapan Allah mengalir, kuasa Allah mengalir, kuasa Roh Kudus tercurah kepada keluarga besar Rema. Sahabat-sahabat Yesus yang mendengar dan menonton ini, alami kasihnya. Haleluya, terima senantiasa ada di dalam dirimu. Dia ada bersama engkau, kau tidak pernah ditinggalkan. Biarkan hatimu terus membara, dan biarkan saudara-saudara terus engkau bersekutu dengan dia. Sekali lagi, Tuhan terima kasih. Semua sudah engkau berikan. Terpuji engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup itu aku bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih, percaya, cinta kasih Yesus yang membara tidak bisa dipadamkan oleh apapun dan siapapun. Dan saudara-saudara, jangan biarkan hatimu letih lesu. Datang padanya, dia beri kelegaan, dan buat engkau senantiasa kembali membara dalam cinta kasihmu kepadanya. Saya Pastor Samuel Saria Raba menyampaikan salam restorasi.